Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada panitia Senekti yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sehingga kami dapat mempresentasikan hasil penelitian kami. Adapun judul penelitian yang kami angkat ialah perbandingan prediksi massa partikel subatom menggunakan teori ukur kuantum dan teori ukur. Yang menjadi ketua dalam penelitian ini saya sendiri, Miftahul Fikri, kemudian anggota saya Andi Makulau dan juga Bapak Samsur Rizal. Selanjutnya daftar isi. Yang pertama latar belakang, kemudian tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan penutup. Ya, yang pertama latar belakang. Latar belakang ini tidak lepas dari penelitian kami sebelumnya, yang mana pada penelitian kami sebelumnya kami menerapkan model hidden Markov pada suatu fenomena, yang mana model ini mengasumsikan bahwa terpenuhinya teorema Radon-Nikodym. Akan tetapi pada objek kuantum atau pada partikel subatomik ternyata teorema ini tidak terpenuhi, sehingga model yang diterapkan pun juga akan ada perubahan-perubahan karena tidak terpenuhinya asumsi mendasar yaitu teorema Radon-Nikodym. Hal ini bisa dilihat bahwa ketika diterapkan teorema Radon-Nikodym pada objek kuantum terdapat kontradiksi, yaitu 2 sama dengan 1. Hal ini bisa dilihat di dalam slide, bahwa 2 sama dengan 1 ini merupakan suatu kontradiksi, sehingga bisa dikatakan bahwa teorema Radon-Nikodym tidak berlaku di ruang kuantum. Dari ketidaksesuaian ataupun kontradiksi dari teorema Radon-Nikodym tadi, kami lanjutkan kajian kami di posisi teori ukur. Hal ini bisa dilihat di dalam slide untuk kolom sebelah kiri, yaitu teori ukur yang biasa, dan di sebelah kanan teori ukur kuantum, yang mana disajikan di sini dalam bentuk integral, yang mana integral memang merupakan salah satu wujud dari teori ukur. Nah, hasilnya di sini bisa dilihat rumusan-rumusannya, baik itu pengintegralan fungsi polinom ataupun di teorema dasar kalkulus maupun sifat linearitas. Di sini terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Walaupun nanti kami akan lakukan kajian teori ukur kuantum di level aljabar. Sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut, kami akan mereview sedikit partikel-partikel subatom. Dahulu kita kenal bahwa di dalam satu atom itu terdapat 3 partikel elementer, yaitu proton, elektron, dan neutron. Dan ternyata perkembangan saat ini 3 objek tersebut menjadi kurang relevan, yang mana ditemui di dalam eksperimen-eksperimen bahwa terdapat banyak sekali partikel di dalamnya, dan juga terdapat 4 gaya mendasar dari partikel subatom. Nah, ini bisa dilihat di sebelah kiri partikel-partikel yang ada, dan kemudian terdapat 4 gaya mendasar, yaitu gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya nuklir lemah, dan juga gaya nuklir kuat. Nah, di sini di penelitian ini kami akan memfokuskan pada partikel yang dikategorikan sebagai quark, dan juga gaya yang terlibat di dalamnya ialah gaya nuklir kuat. Nah, gaya nuklir kuat ini dipengaruhi oleh suatu partikel yang dilambangkan dengan G. Di sini bisa dilihat di dalam kategori boson. Tujuan penelitian ini ialah membandingkan prediksi massa partikel subatom menggunakan teori ukur kuantum dan teori ukur.
Metodologi penelitian bisa dilihat di dalam slide bahwa di sini akan diberikan suatu massa partikel elementer, kemudian kita hitung dengan teorema di dalam teori ukur kuantum, kemudian kita prediksi massa partikel kompositnya. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut, sebelumnya kami akan ilustrasikan dulu terkait dengan teori ukur kuantum dan juga teori ukur. Nah, di sini mu melambangkan pengukuran massa gitu ya. Nah, kemudian di dalam teori ukur, jadi pengukuran massa dari partikel X1, X2, dan X3 ini dengan mudah bisa kita hitung, tinggal kita jumlahkan gitu ya. Tetapi di dalam teori ukur kuantum, dengan mengikuti teorema di dalam metodologi penelitian, di sini kasusnya ada 3 partikel, perhitungannya menjadi rumusan seperti ini. Gitu ya. Jadi memang cukup berbeda signifikan. Ya, selanjutnya ini kita gunakan data sekunder dari hasil eksperimen, yang mana partikel-partikel subatomiknya ada quark dan juga strange quark. Kemudian untuk gayanya, di sini gaya nuklir quark yang disimbolkan dengan simbol G yaitu gluon, dan juga G aksen virtual gluon. Yang mana masing-masing massa partikelnya bisa dilihat di slide ini. Selanjutnya, baik teori ukur maupun teori ukur kuantum diprediksikan untuk massa meson. Nah, hasilnya bisa dilihat di dalam tabel berikut. Di sini di kasus pertama ada 2 buah quark, kemudian gaya yang bekerja di dalamnya yaitu nuklir quark yang disimbolkan dengan partikel gluon dan juga virtual gluon. Nah, hasil eksperimennya ini massa partikelnya 140 mega elektron volt. Sedangkan dengan teori ukur ini didapatkan hasil 339. Nah, dengan teori ukur kuantum didapatkan hasil 177. Jadi sangat jauh sekali ketika diterapkan teori ukur. Tetapi di dalam teori ukur sudah berkurang sangat signifikan. Begitu juga di kasus kedua, ketiga, dan juga keempat. Sehingga jika dirata-ratakan maka di sini error yang didapat dengan teori ukur sebesar 70,16% dan juga dengan teori ukur kuantum sebesar 8,6%. Ini bisa dilihat bahwa jauh sekali error yang didapatkan antara teori ukur maupun dengan teori ukur kuantum. Nah, yang selanjutnya ini diterapkan untuk memprediksi massa baryon. Hasilnya bisa dilihat di dalam tabel berikut. Nah, di sini terdapat 3 buah quark. Ya, bisa dilihat di kasus pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, hasil dengan teori ukur, prediksinya ini didapatkan error sebesar 33,5%. Dan juga dengan teori ukur kuantum didapat 6,81%. Jadi juga cukup signifikan sekali jauh errornya gitu ya. Nah, selanjutnya sini kesimpulan. Jadi hasil error tadi dirata-ratakan kemudian dihitung akurasinya, didapatkan bahwa dengan teori ukur kuantum diperoleh rata-rata akurasi prediksi massa partikel subatom sebesar 92,3%, sedangkan dengan teori ukur sebesar 48,17%. Ini daftar pustaka yang kami jadikan rujukan. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.